Kita kembali lanjutkan perbincangan. Ada kendala ternyata pandangan dari 02, 03 kalau masalah ataupun juga mengandalkan serangan lewat udara tadi itu ada keterbatasan wilayah, akses dan sebagainya. Sehingga kemudian tadi engagementnya kalau menurut 02, 03 juga lebih dapat kalau kemudian berhadapan langsung, bertemu langsung. Bahkan Pak Ganjar ini sampai menginap di rumah warga, Mas Adi. Ya, saya kira memang kalau soal kampanye politik pastinya semua hal pasti digunakan ya, darat dan udara itu pasti. Tapi kalau kita membaca anatomi kekuatan politik pasca reformasi sampai sekarang, kan begini Putri, kalau ditanya kepada publik ini bukan soal bagaimana cara pemilih. Ketika ditanya kira-kira Bapak Ibu soal preferensi politik, informasi politik, apa yang paling banyak ditonton? TV masih. Jadi media mainstream seperti TV itu adalah media yang paling banyak ditonton dan dijadikan sebagai referensi untuk mengetahui informasi-informasi politik. Ketika ditanya TV apa yang paling banyak ditonton adalah TV yang paling banyak mempertontonkan berita-berita politik dan dialog politik. Baru setelah itu media sosial. Jadi ada 35% masyarakat yang mengatakan informasi politiknya itu dari media mainstream. Salah satunya TV, yang kedua baru media sosial yang persentasenya di kisaran angka sekitar 20%. Jadi separuh dari pengguna media sosial adalah mereka yang menggunakan pilihan politiknya, preferensi pilihan politiknya, maksud saya sebagai rujukan untuk menentukan bagaimana kecenderungan perilaku politiknya di kemudian hari. Tapi kan problemnya di media sosial itu, kalau kita breakdown satu persatu, pengguna TikTok di kita itu kan nomor 3. Pertama adalah WhatsApp yang paling banyak dipakai, yang kedua itu adalah Facebook, yang ketiga baru TikTok, Bang. Jadi TikTok itu kalau kita mau jujur sebenarnya ini bias kota dan bias orang punya uang. Jadi yang bukan kota dan nggak punya uang agak jarang menggunakan TikTok. Karena soal kuota yang terbatas, soal akses internet yang terbatas. Cuman hebatnya media sosial termasuk TikTok, ini kan dalam teori komunikasi politik yang disebut dengan one to many. Jadi sekali ngomong dia bisa menyasar ratusan bahkan jutaan orang dalam sekali waktu. Anies, Ganjar, Prabowo bicara di TikTok, bicara di IG, bicara di Facebook, dia bisa menjangkau ratusan orang dalam waktu itu saja. Cuman kan pertanyaannya adalah orang yang like, orang yang share, orang yang comment dan bahkan subscribe, kan kita tidak pernah tahu apakah mereka itu automatically akan menentukan pilihan politiknya. Itu yang sebenarnya tidak pernah diumbar. Kata Bang Indra misalnya dari kubu Amin, yang nonton sudah ratusan ribu, 300 sampai 400 ribu. Bisa tidak dicek dari 300 ribu itu kira-kira yang pilih Anies itu berapa? Yang nonton Prabowo misalnya 300, 400 ribu. Bisa dicek tidak? Atau ikut live-nya tapi kalau dikasih bansos kemudian akan lebih milih yang akan lebih memilih, jauh lebih bagus. Kalau TikToknya oke, medsosnya oke, kalau dikasih bansos, itu lebih bagus kayaknya. Karena kita tidak pernah men-tracking orang yang share, komen di medsos selama ini, tidak pernah terverifikasi, teridentifikasi dengan baik bahwa dia akan sesuai dengan selera politiknya. 2004 dulu partai yang paling populer di media itu namanya PKS. Diprediksi akan menang pemilu, pileg, kalah PKS. Kalah sama partai-partai lama. Hidayat Nur Wahid juga diprediksi sebagai calon presiden paling populer, tapi nggak lolos dia. Maksud saya tidak punya kesempatan maju pilpres. Bahkan Amin Rais yang disebut sebagai tokoh reformasi, maju pilpres. Dia digadang-gadang akan mengalahkan SBY, mengalahkan Megawati, kalah. Jadi soal cara ini masih lebih ampuh cara-cara lama. Mas Adi ingin mengatakan itu? Di kita di situ sampai saat ini, itu artinya apa? Medsos penting, tapi jalur darat sampai saat ini itu jauh lebih penting menentukan pilihan politik. Cuman ingat Putri, kalau cuman sekedar tatap muka, bertegur sapa, bertemu langsung dengan masyarakat, tanpa membawa oleh-oleh yang berarti, rasa-rasanya juga agak sulit. Inilah rumitnya pemilih kita, bertemu langsung, berkomunikasi langsung, baik dilakukan oleh calon ataupun paslon dan tim sukses dan pemenangan, tapi jangan lupa harus bawa oleh-oleh. Kalau dari data statistik yang kita punya, ada sekitar 55% masyarakat kita yang akan menerima bantuan sosial dan politik uang dari para calon. Dari 55% itu 20% akan memilih siapapun yang memberikan bantuan sosial dan uang itu. Ya, 40% akan menerima tapi belum tentu akan memilih. Baru kemudian ada sekitar 15% yang menyatakan akan memilih calon yang memberikan bantuan sosial, memberikan logistik, memberikan money politik ya dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Jadi kalau kita simpulkan secara umum, masyarakat kita memang matre sejauh ini. Jadi pikirannya pendek, sering dikunjungi, bawa bantuan sosial. Itulah yang kemudian akan melekat dalam memori kolektif mereka. Nah yang kedua kalau kita baca rata-rata, kenapa serangan darat ini dianggap
sampai saat ini masih efektif karena dijagain by name, by number, dan by address. Jadi yang menerima bantuan sosial itu didata. Kalau dia tidak memilih sang calon, dia tidak memilih partai, nggak mungkin dikasih bantuan sosial. Medsos susah untuk mengontrolnya. Itulah yang saya sebutkan, viral di TikTok, viral di medsos, di IG dan Twitter. Siapa yang bisa mengontrol? Yang ngeviralin itu adalah mereka yang kemudian terkonfirmasi automatically 100% dia akan vote sang calon nantinya di 2024. Saya belum nemu datanya. Saya belum nemu. Sebelum nanti Bang Indra bicara mengenai hal ini, tapi kalau saya lihat juga di layar kaca, Bang Ciko ketawa-ketawa, Bang Ciko mendengar pengamatan ataupun juga apa yang disampaikan oleh Mas Adi, Bang Ciko. Saya ketawa karena ngelihat Saleh ketawa. Dia kan caleg sama saya. Itu bicara bansos itu jadi itu yang membuat kita tertawa. Memang betul apa tadi yang disampaikan oleh Karena 23 main bansos. Memang ya masyarakat kita memang masih terpaku pada urusan-urusan oleh tadi. Tetapi kembali lagi nomor satu memang tetap substansi gitu yang kita sampaikan, dan tentu oleh tadi juga diatur oleh KPU, diatur oleh Undang-Undang Pemilu, dan sekarang kita juga sebisanya tentunya tidak akan melanggar hal-hal yang sudah diatur oleh undang-undang. Tetapi kembali lagi itu seperti penegasan soal bansos itu menarik karena juga itu juga kenapa Bu Bang Zul ketika kampanye mention soal bansos dan lain-lain ya kan Mas Saleh. Jadi ya itulah masyarakat kita, dan memang harus berubah pelan-pelan. Nah, kita tidak boleh juga terus-menerus sebagai partai politik atau sebagai kandidat politik meneruskan pembodohan-pembodohan ini, dan tugas kita adalah mencerdaskan politik di masyarakat, dan ini juga perlahan dan pasti tentunya itu harapan kami, dan itu yang kita perjuangkan dari TPN maupun Pak Ganjar sendiri. Oke, soal bagi-bagi bansos disenggol-senggol Bang Saleh sama Bang Ciko. Ya, sebetulnya kalau kemarin yang bansos-bansos itu kan sebetulnya kan kalau yang miliknya pemerintah itu memang resmi itu kan, ada sesuai dengan konstitusi. Kalau kita lihat di pasal 27 ya ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 jelas kok negara wajib memberikan pekerjaan yang layak bagi masyarakat dan juga penghidupan yang layak bagi masyarakat. Dan itu konkret ada landasan konstitusionalnya. Dan kemudian pembagian bansos ini Mbak itu bukan katakanlah kubu Prabowo Gibran, bukan, tapi ini kan pemerintah dalam hal ini katakan misalnya seperti Kementerian Sosial. Kementerian Sosial itu menterinya kan dari PDI Perjuangan. Untuk tahun 2024 perlu saya jelaskan kepada kita semua, itu ada 97,2 triliun uang bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Menterinya siapa? Ibu Risma. Tapi Bu Risma saat itu ini siapa? penyerahan bansos kan bukan melalui Kemensos lagi. Lah, enggak, ini yang saya katakan itu yang PKH, ya kan. Kemudian ada BPNT misalnya seperti itu kan. Ada bantuan kemarin itu beras dan seterusnya. Ini semuanya di sana. Kalau misalnya diurai dari APBN, uangnya ada di situ. Jadi karena itu yang mengontrol itu adalah di Kementerian Sosial. Kemudian ingat, data penerima bantuan sosial di Indonesia itu namanya DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Itu ada di mana? Satu pintu, yaitu di Kementerian Sosial. Jadi karena itu ini nggak bisa sembarangan dilemparkan ke masyarakat secara luas, enggak. Tapi ketika misalnya itu kita berikan bantuan sebagai penerus programnya Jokowi, tentu partai-partai yang ada di koalisi ini akan menyatakan kita akan meneruskan program Jokowi. Nah, kalau Anda ingin meneruskan program-program seperti bantuan sosial ini, ada PKH, ada bantuan bansos, ada bantuan beras, kemudian BPJS Kesehatan dan seterusnya, ada beasiswa. Ya silakan ikut pilih kita karena kita adalah satu-satunya paslon yang akan melanjutkan programnya Jokowi, kan itu yang disampaikan. Jadi karena itu tidak disebut bahwa ini uangnya Jokowi, itu salah juga, nggak ada dalam video itu juga itu. Kemudian tadi ada disebut Mas Ciko bahwa pasangan 02 ini adalah pasangan yang paling buzzernya paling banyak. Itu tidak benar. Justru di kita ini itu disebutkan tolong di dalam media sosial dan media-media mainstream kita menyampaikan program-program kita. Semua itu yang diminta. Kalaupun misalnya ada yang nyerang kita, itu dijawab dengan proporsional sopan santun. Karena kita ingin pemilu itu adalah pemilu yang berada tertib nyaman, tanpa ada kegaduhan. Dan ingat, ada satu komika yang sangat terkenal, namanya Kiki Saputri. Dia ngomong, saya udah cari-cari ini buzzer-buzzer di 02 nggak ketemu, yang ada malah justru mohon maaf ini buzzernya ada di pasangan lain gitu, bahkan itu menyerang katanya gitu. Dan mohon maaf ini Kiki ini kan bukan pendukungnya Pak Prabowo, bukan pendukungnya Gibran.
Dia ngomong ya karena melihat fenomena adanya gugatan-gugatan seperti ini yang terjadi di masyarakat itu membuat kita tidak nyaman dalam pemilu. Baik, Bang Saleh. Nah, kita harus menghindari fragmentasi kemudian friksi-friksi yang terjadi di masyarakat dalam pemilu yang akan datang. Supaya apa? Kita bisa menghadirkan pemilu yang bermartabat dengan pemimpin yang kita pilih yang bisa membawa kita pada suatu perubahan dan kemajuan yang sangat berarti ya khususnya di Indonesia dan wilayah Asia ini secara umum. Oke, nanti bisa diberikan tanggapan oleh Bang Ciko, Bang Indra juga nanti bisa berikan pandangannya juga, tapi setelah jeda kami setelah kembali saat lagi.